Shalom adik-adik, berjumpa lagi di ibadah sekolah minggu secara online. Kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Kak Dira pernah nggak sih merasa takut? Pernah Kak, Takut kenapa Kak? kalau di rumah sendirian Kak, Oh, kalau di rumah sendirian ya? apalagi hujan. Wah, kayak kalau ada petir menggelegar ya Kak ya? Terus lampunya mati Kak. Wah, jadinya gelap gulita ya Iya. Kak ya? Iya. Tapi kita nggak boleh takut ya Kak. Oh iya Kak, Karena apa Kak Dira? karena Tuhan selalu bersama kita, baik siang maupun malam. Nah, benar adik-adik kata-kata Kak Dira bahwa Tuhan selalu menyertai kita dan melindungi kita. Ya adik-adik, kita mau pujikan satu lagu, judulnya yaitu Di Badai Topan Keras. Kalau adik-adik belum bisa ajak kakak, ibu atau papa, mama untuk menemani adik-adik sekolah minggu secara online. Nanti ada tulisan di bawah sini ya adik-adik, kalian bisa baca teksnya. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi ya Kak Ayu. Adik-adik di rumah bisa sambil tepuk tangan ya. Baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganku. Niscaya takutku lenyap, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teduh. Ya, adik-adik kita mau bersatu dalam doa. Kak Dira pimpin berdoa ya. Baik, mari adik-adik kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini kami mau bersuka cita, kami mau memuji nama-Mu, kami mau mendengar firman-Mu. Engkau pimpin kami satu persatu, Engkau jamah kami, biarlah Engkau bersama kami senantiasa Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Ya, adik-adik kita mau sama-sama bangkit berdiri ya. Kita mau memujikan satu lagu pakai gerakan. Lagunya apa sih Kak Dira? Wah, Kak Ayu pernah naik kapal enggak? Waduh, kapal ya Kak Dira. Kalau kapal mungkin pernah ya di Gedung Ombo. Oh iya, pernah takut enggak Kak naik kapal? Takut sekali. Oh iya, mungkin adik-adik juga takut ya naik kapal, apalagi ada hujan. Nah, tetapi di dalam ketakutan itu kita ingat Tuhan. Tuhan akan bersama kita dan memberikan perlindungan bagi kita semua. Kita menyanyikan pujian. Pujiannya yaitu judulnya Yesus Menjadi Kaptenku. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku.
kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Sekali lagi adik-adik. Kapalku miring, ombaknya besar, ombaknya sangat tinggi menimpa kapalku. Kapalku miring, apa dayaku? Lalu ku panggil Yesus menjadi kaptenku. Ya, adik-adik di rumah tetap bangkit berdiri ya. Habis ini kita mau ngapain sih Kak Dira? Kita mau memujikan pujian setingginya langit, Kak. Di dalam kehidupan kita apapun yang terjadi, kasih Tuhan senantiasa ada di dalam kita. Begitu tinggi setinggi langit, begitu dalam sedalam lautan. Iya, betul Kak Dira. Adik-adik di rumah siap ya? Kita memuji nama Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus mengalahkan segalanya. Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang sangat mengasihi kami anak-anak-Mu. Kami mengucap syukur pada hari Minggu ini kami boleh mengikuti sekolah Minggu online. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo anak-anak, pagi ini sekolah Minggu online kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Bu Dini bacakan buat anak-anak ya. Judulnya Angin Ribut Diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang,
Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus berserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini?" Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Demikianlah firman Tuhan, anak-anak. Dan cerita ini pasti anak-anak sudah pernah dengar. Jadi saat itu Tuhan Yesus dan murid-muridnya sedang bersama-sama memberitakan firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Marilah kita bertolak ke seberang, ke seberang." Nah, lalu mereka menaiki kapal. Ketika mereka sudah ada di kapal itu, maka taufan datang. Taufan itu apa? Taufan itu angin yang besar, sehingga membuat ombak yang ada di danau menjadi besar. Kapal pun terombang-ambing dan air mulai masuk. Karena air sudah mulai masuk ke dalam perahu, murid-murid Tuhan Yesus menjadi cemas. Airnya sudah masuk, bagaimana ini? Mereka melihat, loh, Tuhan Yesus malah tidur. Lalu mereka membangunkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bangun. Nah, "Guru, engkau tidak peduli kalau kami binasa karena taufan ini?" Akhirnya Tuhan Yesus bangun dan berkata, "Diam, tenanglah." Maka angin taufan yang tadinya mengamuk menjadi tenang seketika. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut?" Nah, mengapa kamu tidak percaya? Lalu murid-murid Tuhan Yesus kembali tersadar dan berkata, "Wah, siapa orang ini? Angin ribut pun takluk dengan dia." Nah, anak-anak, murid-murid Tuhan Yesus tadi mengalami apa yang dinamakan takut. Seperti ini. Nah, pernah enggak mengalami takut? Bu Nini pernah, kita semua pernah mengalami ketakutan. Nah, apa sih takut itu? Takut itu sebuah perasaan yang membuat jantung kita, jantung anak-anak menjadi berdebar-debar. Tuh, seperti ini. Duk, 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 duk. Awalnya pelan, lama-lama jadi cepat. Dan tidak berani berbuat apa-apa, hanya diam saja. Lalu setelah kita mengalami ketakutan, apa yang terjadi? Satu, nih, kenapa ini?
Iya, betul. Lagi apa anak-anak? Menangis. Karena takut bisa membuat kita menangis. Yang kedua, karena takut, tuh, diem aja, gak bisa ngapa-ngapain, gak mau ngapa-ngapain, diem. Matanya sambil melotot karena takut. Nah, tapi mengapa kita takut? Ada beberapa sebabnya. Yang pertama, menghadapi sesuatu yang baru. Misal nih teman kita si Bejo. Biasa di rumah dia dengan orang tuanya. Suatu ketika orang tuanya bilang, "Jo, kamu di rumah dulu ya. Bapak ibu mau ke pasar sebentar." Bejo langsung, "Ya." Tapi dalam hatinya takut. Tuh, ketakutan. Karena menghadapi sesuatu yang baru, biasanya bersama orang tuanya. Sekarang dia harus di rumah sendiri sebentar. Bejo ketakutan. Atau yang kedua, kita bisa merasa takut ketika kita melakukan kesalahan. Ketika kita melakukan kesalahan anak-anak, kita menjadi takut. Aduh, piringnya jatuh, punya ibu, piring kesayangan ibu, bagaimana ini? Atau bisa seperti murid-murid tadi, takut karena sendiri, merasa sendiri. Tuhan Yesus tidur, murid-muridnya jadi takut ketika taufan datang. Nah, tapi apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melawan rasa takut? Duk, 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 duk. Supaya kita nggak takut lagi. Ada beberapa caranya. Yang pertama, tetap tenang dan ingat bahwa Tuhan Yesus ada bersama kita semua. Yang kedua, kalau Tuhan Yesus bisa melindungi murid-muridnya, apalagi kita sebagai murid-muridnya juga. Tuhan Yesus pasti akan melindungi kita. Nah, tapi perasaan itu hanya bisa terjadi kalau kita punya hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus. Bagaimana cara menjalin hubungan yang erat dengan Tuhan Yesus? Ting! Yang pertama, kita harus rajin berdoa. Kapan saja. Ya, satu, bangun tidur. Terus, ya benar. Yang kedua, misal sebelum makan. Oh, apalagi anak-anak? Ya betul, sebelum pergi. Nah, terus kapan lagi kita berdoa? Oh iya, itu yang paling penting saat kita gembira. Kita juga harus tetap berdoa, mengucap syukur. Betul, anak-anak pintar semua. Yang kedua, selain berdoa, apa lagi? Membaca firman Tuhan. Bacalah firman Tuhan setiap hari. Apa yang Tuhan kehendaki semua tertuang di dalam Alkitab. Semua ini berisi tentang firman-firman-Nya dan janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu amin. Nah anak-anak, mendengar cerita tentang angin ribut tadi, kita bisa belajar bahwa walaupun dalam keadaan apapun, entah kita takut, entah kita senang, entah kita sedih, Tuhan selalu bersama
serta maka dari itu jangan takut karena Tuhan beserta kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, kadangkala kami merasa takut Tuhan. Tapi hari ini kami belajar bahwa ketika murid-murid Tuhan mengalami rasa takut diombang-ambingkan angin tofan, Tuhan tetap melindungi, Tuhan tetap menjaga. Kami mau belajar seperti itu Tuhan, ketika kami merasa takut, kami tahu bahwa Tuhan menyertai kami anak-anak-Mu ini. Biarlah mulai hari ini kami boleh belajar mengelola rasa takut dan selalu ingat bahwa Tuhan beserta kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan amin. Hai teman-teman, ayat hafalan pada minggu ini adalah Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertaimu, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Hai teman-teman, ayat hafalan pada minggu ini adalah Yesaya 41 ayat 10a. Janganlah takut sebab aku menyertaimu, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Ya, adik-adik, ibadah sekolah minggu sudah selesai. Sampai bertemu minggu depan ya. Jangan lupa protokol kesehatan. Memakai masker, Mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. menjaga jarak, Jangan lupa makan makanan bergizi dan dan berolahraga. Dadah.